Assalamualaikum, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, dengan Ibu Iroh. Permisi, saya boleh wawancara sebentar, Ibu? Boleh. Saya di sini punya pertanyaan. Bagaimana Ibu memulai usaha ini? Saya diawalin dari rumahan homemade ya, rumahan dulu. Ditawarkan ke tetangga sampel atau testimoni dari produk, misalnya kayak pas frozen food ya, dengan fast food. Contohnya yang frozen food itu saya memasarkan produk homemade saya, yaitu risol mayones, risol rokut ayam dengan sosis Solo daging ayam. Baik Ibu, di sini kita punya pertanyaan penerapan dalam prinsip Islam. Di sini aku mau tanya, menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan berdagang secara Islam? Yaitu dengan adanya ijab kabul antara penjual dan pembeli. Jadi jika pembeli menanyakan, ini harganya berapa Bu? Misalnya kue ini saya jual misal 3.000. Terus pembeli nanya sama saya, bisa kurang nggak Bu? Ya boleh, tapi kurangnya yang wajar aja gitu. Misalnya dari 3.000 jadi 2,5 atau 2.000. Oh, baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu memastikan produk yang dijual halal dan berkualitas? Yaitu saya dengan membuat bahan-bahannya itu sendiri. Jadi contohnya kayak kulit risol ya, saya buat dari tepung segitiga Bogasari, yang dimana kan produknya udah branded ya, udah ada merek MUI-nya juga semuanya. Terus seperti sosisnya, daging sosis untuk risol mayones saya ambil dari Prima Press, yaitu produk Asimo. Di situ juga udah terdaftar di MUI juga sama badan 100% BPOM-nya juga. Berarti Ibu tahu ya kualitas bahan dari dagangan Ibu sendiri, berarti Ibu sudah menjamin kalau itu tuh halal. Iya. Baik. Apakah Ibu selalu jujur dalam menimbang atau menakar barang? Bagaimana caranya? Kalau yang selama ini kan saya jualannya bukan jualan kiloan ya. Iya. Jadi berdasarkan keinginan pembeli, customer. Contohnya mereka mau beli misal risol. Bu, risolnya itu bisa nggak 10 biji misalnya 20.000. Terus saya bilang bisa. Terus karena ada kesepakatan iya dari pembeli, ya udah saya sesuaikan. Kadang saya melebihkan dari 10 biji free 1, karena itu untuk membuat satisfaction customer atau kepuasan untuk pembeli gitu. Ya, baik. Pernahkah Ibu mengalami kerugian karena jujur? Bagaimana cara menghadapinya? Kalau yang namanya orang usaha ya pasti adalah yang namanya kerugian. Ya, karena itu udah hal yang udah resiko yang kita hadapi. Ya anggap aja misal kita kehilangan 1.000, 2.000 atau 10.000, anggap aja itu sedekah, nanti juga akan diganti oleh Allah yang lebih gitu loh. Masya Allah. Bagaimana Ibu bersikap saat menghadapi pelanggan yang tidak jujur atau sulit? Saya akan bertanya, ini yang risol ini barangnya belum dibayar. Terus kalau dia bilang sudah, ada buktinya enggak? Karena saya kalau setiap ada pembeli akan saya kasih kayak kwitansi. Misalnya dia beli 10, 20.000 free 1, ini kwitansinya dan ada uangnya. Kalau misalkan dia bilang tidak, ya sudah, paling kebijakan dari si pembeli, kalau dia mau ngembalikan silakan, nggak ngembaliin ya udah, itu anggap aja lah sedekah, itu aja. Berarti kwitansi itu menjadi sebagai bukti jual Ibu ya? Baik Ibu. Untuk dampak dan keberkahannya, apakah keberkahan yang Ibu rasakan dari berdagang secara jujur dan islami? Alhamdulillah sih, dengan dagang seperti ini ya saya bisa ngontrak ya, rumah dijadikan usaha, terus bisa bayar kayak listrik atau uang keamanan. Terus tambah satu lagi, saya bisa membantu perekonomian suami dalam mencari nafkah.
Adakah nasihat yang Ibu berikan kepada kami generasi muda tentang berdagang? Untuk anak-anakku ya semuanya ya, dalam kehidupan kita memang harus semangat ya. Misalkan kita mempunyai skill atau kemampuan di istilahnya Dalam bidang usaha dilakukan, gitu. bidang usaha lakukan aja. Masalah baik buruknya atau untung atau tidaknya itu lihat aja nanti hasilnya. Karena dari situ kita akan belajar, oh kita salahnya di sini, kekurangannya di sini gitu. Jadi kalau kita tidak pernah mencoba, kita nggak bakalan tahu kekurangan kita di mana. Ya baik dari kayak perhitungan keuangan. Oh kalau saya jual sekian jadi sekian. Bisa kita kena tipu, ya bersabar aja, insya Allah akan ada penggantinya gitu aja. Baik, makasih Ibu udah meluangkan waktunya untuk diwawancara. Ya sama-sama.